Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Khalid Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta dari Prodi D4 Fisioterapi dengan nomor induk mahasiswa 20221502. Nah, video ini adalah bagian daripada tugas akhir saya berupa komunikasi, informasi, dan edukasi dengan judul penerapan neck stabilization exercise dan neck dynamic exercise untuk meningkatkan kemampuan fungsional leher pada text neck syndrome. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan mengenal apa itu text neck syndrome. Jadi, apa sih itu text neck syndrome? Text neck syndrome adalah gangguan muskuloskeletal pada regi cervical yang ditandai dengan nyeri leher, ketegangan otot, serta peningkatan fungsi leher akibat posisi kepala ke depan atau forward bend posture dengan durasi yang lama. Nah, kondisi ini berkaitan erat dengan penggunaan gawai seperti smartphone, komputer, atau laptop dengan durasi waktu yang lama, sehingga menyebabkan perubahan postur kepala dan leher, peningkatan beban mekanik, dan munculnya nyeri serta disabilitas dari fungsi leher itu sendiri. Oke, selanjutnya faktor resiko dari text neck syndrome. Di sini ada 4. Yang pertama adalah durasi penggunaan gawai, laptop, dan lainnya dengan posisi leher yang fleksi dan statis. Lalu kedua ada postur duduk yang kurang ergonomis. Yang ketiga ada tinggi layar yang tidak sejajar dengan mata, dan yang terakhir ada rendahnya aktivitas fisik atau variasi saat penggunaan gawai tersebut. Oke, selanjutnya etiologi. Etiologinya ada faktor postural, ada faktor biomekanik, ada kebiasaan hariannya, lalu ada ketidakseimbangan otot, dan terakhir ada faktor ergonomi. Selanjutnya, patofisiologi. FHP pada text neck syndrome menyebabkan pergeseran pusat gravitasi kepala ke depan, sehingga meningkatkan momen gaya dan beban kompresi pada tulang belakang servikal. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan otot dengan peningkatan aktivitas upper trapezius dan cervical extensor, serta penurunan aktivasi deep cervical flexor. Akibatnya, stabilitas cervical menurun, LGS terbatas, nyeri leher muncul, dan kontrol postural berkurang. Jika berlangsung lama tanpa intervensi, bahaya sih. Selanjutnya, pemeriksaan pada text neck syndrome, yaitu ada NDI atau Neck Disability Index, lalu ada goniometri cervical, dan skala nyeri. Selanjutnya kita lanjut ke neck stabilization exercise. Definisi neck stabilization exercise adalah latihan yang bertujuan meningkatkan stabilitas segmen cervical melalui aktivasi otot stabilisator leher, khususnya deep cervical flexor. Latihan ini menurunkan aktivitas berlebih otot superficial, memperbaiki kontrol postural, dan mengurangi beban mekanik pada tulang belakang cervical. Lalu, bagaimana mekanismenya? Mekanisme NSE bekerja dengan mengaktifkan otot cervical dalam, seperti longus coli dan longus capitis, sehingga mengurangi dominasi otot superficial dan menurunkan ketegangan kronis. Latihan ini memperbaiki pola rekrutmen neuromuskular, meningkatkan koordinasi, serta stabilitas segmental cervical. Lalu, apa aja sih indikasi dari NSE? Yang pertama ada nyeri leher non-spesifik. Yang kedua ada forward head posture disertai peningkatan disabilitas leher. Dan yang ketiga ada ketegangan otot leher dan penurunan kontrol postural. Lalu kita lanjut kontraindikasi dari neck stabilization exercise. Nah, lalu bagaimana sih gerakan dari neck stabilization exercise? Gerakan pertama, cinta. Posisi pasien duduk tegak, pandangan lurus. Instruksi tarik dagu perlahan ke arah dalam seolah membuat lipatan di bawah dagu. Jangan tundukkan kepala, hanya gerakan horizontal. Tujuannya mengaktifasi deep cervical flexor untuk memperbaiki postur kepala. Gerakan kedua, cervical extension.
Posisi pasien sama, duduk tegak, tangan diletakkan di belakang kepala, lalu instruksikan kepala diarahkan ke arah ekstensi atau melihat ke atas dalam batas nyaman, kemudian kembali ke posisi awal. Tujuannya melatih otot ekstensor leher untuk meningkatkan stabilitas servikal. Gerakan ketiga, shoulder shrugs. Posisi pasien duduk tegak, kedua tangan di samping tubuh. Instruksi, angkat bahu ke atas perlahan, lalu turunkan kembali secara perlahan. Tujuannya, aktivasi otot trapezius atas untuk membantu stabilisasi skapula. Yang keempat, ada shoulder rolls. Posisi pasien duduk atau berdiri tegak, instruksi, putar bahu ke depan sebanyak 15 kali, kemudian putar ke belakang dengan jumlah yang sama. Tujuannya, mobilisasi skapula, serta relaksasi otot leher dan bahu. Yang kelima, scapular retraction. Posisi pasien duduk tegak, kedua tangan di samping tubuh, tarik bahu ke belakang seolah mendekatkan kedua skapula. Tujuannya mengaktifasi otot rhomboid dan trapezius tengah untuk memperbaiki postur. Nah, setelah tahu gerakannya, mari kita lanjut ke dosisnya. 15 repetisi, 1 set setiap gerakan, dilakukan 1 kali per hari, frekuensi 3 kali per minggu. Selanjutnya, neck dynamic exercise. Jadi, NDE adalah latihan aktif dengan pergerakan servikal terkontrol dengan atau tanpa tahanan ringan yang bertujuan meningkatkan kekuatan, daya tahan, koordinasi neuromuskular serta lingkup gerak sendi leher. Nah, lalu bagaimana mekanisme NDE ini? Lalu, apa sih indikasi dari neck dynamic exercise ini? Lalu, ini dia kontraindikasinya. Nah, ini dia bentuk gerakan dari neck dynamic exercise. Nah, yang pertama, cervical flexion dynamic isometric. Posisi pasien duduk tegak, terapen diletakkan di depan dahi, kedua tangan memegang ujung terapen. Instruksikan pasien untuk dorong kepala perlahan ke depan, melawan tahanan terapen selama 5 detik, lalu kembali ke posisi awal. Tujuannya, menguatkan otot flexor leher, terutama deep cervical flexor untuk memenuhi kontrol postural. Nah, selanjutnya, cervical extension dynamic isometric. Posisikan pasien duduk tegak di kursi, terapen dililitkan di belakang kepala, kedua tangan memegang ujung terapen. Instruksikan pasien untuk dorong kepala ke arah belakang, melawan tahanan terapen selama 5 detik, lalu kembali ke posisi awal. Tujuannya, menguatkan otot ekstensor leher, meningkatkan stabilitas servikal saat kepala condong ke depan. Selanjutnya, chest flies exercise. Posisi pasien berdiri tegak, terapen dipasang pada titik tetap setinggi bahu. Kedua tangan memegang ujung terapen dengan siku lurus. Instruksi tarik terapen ke arah tengah tubuh, tahan 5 detik, lalu kembali perlahan. Tujuan menguatkan otot pectoralis dan stabilisator skapula, serta mendukung integrasi rantai cervicotoracoskapular untuk perbaikan postur leher pada aktivitas sehari-hari. Nah, setelah tahu gerakannya, mari kita tahu dosis latihan untuk NDE. Nah, itu dia latihan-latihan neck stabilization exercise dan neck dynamic exercise untuk meningkatkan kemampuan fungsional pada text neck syndrome. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.